Okay, it's recording now. Ya, sudah merekam. Oh, ada bayinya. Siapa tuh baru bangun tidur ya? Ada bayinya ya. Saya Yuang Firda. Oke, Firda. Sama-sama sang dede bayi. Terus ada Novanda, apa kabar? Ismail, apa kabar? Semoga sehat selalu semuanya teman-teman ya. Oke, sebentar saya izin untuk sapa dulu teman-teman semuanya ya. Oke, Ratu baru masuk. Selviana, apa kabarnya? Terus ada Amalia, Hanida yang sudah masuk terlebih dahulu tadi. Ada juga Muhammad, Nur Asia. Oke, saya berharap semua teman-teman dalam kondisi sehat walafiat dan tetap semangat ya. Amin. Oke, sebelum mulai juga saya mengucapkan mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa ya buat teman-teman yang menjalankan puasa, termasuk saya juga insya Allah akan menjalankan ibadah puasa hari Selasa besok ya, walaupun juga saya sebenarnya ada meeting sih besok siang menjelang sore itu jam 3 lagi meetingnya. Jam 4 meetingnya mulai. Aduh, mudah-mudahan sih bisa kelar sebelum apa? Ya sebelum itu ya, sebelum jam buka puasa bisa buka puasa di rumah gitu kan ya. Walaupun hanya sekedar dengan buka puasa dengan teh manis panas itu kan nikmat banget gitu ya kalau di rumah gitu ya. Oke, kita akan mulai teman-teman. Sebentar saya bikin dokumentasi dulu. Oke, kita mulai itu untuk yang share screen. Here we go. Oke, meeting 4. I've never heard of that before. Ya kan, kita ini akan ngebahas sedikit banyak kita akan juga ngebahas mengenai grammarnya. Grammar itu akan menggunakan grammar present perfect tense gitu ya. Present perfect tense dan juga past tense gitu. Kita akan lihat di mana perbedaan antara kapan kita menggunakan past tense juga kapan kita menggunakan present tense. Oke. Oke, sekarang kita fokus dulu kepada readingnya dulu ya teman-teman ya. Food and mood, perhatikan ya. Jadi hanya beda di F dan M-nya aja. Food and mood, tapi ini artinya itu bertolak belakang gitu. Food itu ya makanan, mood ya mood gitu ya. Mengenai perasaan kita gitu loh. Sorry. Okay, knowing what foods we should and should not be eating can be really confusing, especially when it feels like the advice changes regularly. However, evidence suggests that as well as affecting our physical health, what we eat may also affect the way we feel. Jadi mengetahui makanan yang bisa kita makan dan tidak, yang boleh dan tidak boleh kita konsumsi gitu kalau dalam bahasa Indonesia kan. Ya bisa saja membuat kita merasa membingungkan gitu ya. Terutama ya pada saat kayaknya kok advice-nya itu nasihatnya itu kok berubah-berubah gitu ya secara sering berubah-berubah gitu kan. Ya bagaimanapun juga ya adanya bukti-bukti yang menyarankan bahwa makanan itu bisa mempengaruhi kondisi fisik kita. Apa yang kita makan itu juga bisa mempengaruhi apa yang kita rasakan gitu kan ya. So improving your diet may help to improve your mood, give you more energy, help you think more clearly. We often eat to calm down or to cheer up when we are feeling stressed or depressed gitu ya. Jadi meningkatkan dengan kita memperbaiki diet kita itu bisa membantu kita untuk membantu kita untuk meningkatkan perasaan kita, jadi memperbaiki mood kita, memberikan kita lebih banyak energi gitu kan ya, dan juga bisa membantu kita untuk berpikir lebih jernih gitu ya, gitu. Oke. Nah kemudian juga kita sering mengkonsumsi makanan yang membuat kita merasa lebih calm down, lebih tenang, atau juga untuk membuat kita merasa lebih cheer up ya, merasa lebih gembira, bahagia ketika kita merasa pada saat kita merasa stres atau merasa tertekan gitu ya. Now, new research suggests that there is a reason food changes our brain chemistry. Jadi dari hasil survei, dari hasil riset itu menyarankan adanya alasan bahwa food itu makanan bisa merubah
chemistry otak kita gitu loh. These changes powerfully influence our moods, but can certain foods really make us feel better? Nutrition experts say yes. Jadi ini kan jadi apa namanya makanan-makanan ini bisa apa bisa sangat apa bisa dengan apa dengan kuatnya itu mempengaruhi perasaan kita gitu ya. Tapi apakah beberapa jenis-jenis makanan tertentu bisa membuat kita merasa lebih baik? Menurut para ahli gizi itu ya benar, bisa jadi beberapa makanan bisa membuat kita merasa lebih baik lagi gitu loh. If your blood sugar drops, you might feel tired, irritable, and depressed gitu ya. Jadi apa jika tekanan darah kita itu drop, ya kita bisa merasa apa capek gitu ya, merasa irritable tuh ya apa enggak ya kurang badan itu kurang apa kurang enak gitu ya. Jadi ada sesuatu yang mengganggu dalam badan kita juga dan juga kita merasa depressed, tertekan gitu ya. Eating regularly and choosing foods that release energy slowly will help to keep your sugar levels steady. Jadi dengan mengkonsumsi makanan secara reguler gitu ya, secara teratur dan juga memilih makanan yang dapat melepaskan energi dengan perlahan, itu akan membantu tekanan darah kita itu tetap stabil gitu ya. Slow release energy foods include pasta, rice, oats, whole grain bread, and cereals, nuts, and seeds. But what should we eat and what we avoid? Jadi jadi makanan-makanan yang melepaskan energi itu dengan secara perlahan itu diantaranya itu adalah pasta. Ya bisa pasta ada spaghetti, fettuccine, kemudian apalagi itu bolognese, terus apa yang ya keluarganya pasta gitu loh. Ya kan terus apalagi misalnya kayak makaroni juga termasuk pasta gitu. Walaupun sebenarnya makaroni itu kan masuknya itu kalau di Indonesia itu kan dicampur dengan sup gitu kan ya, dicampuran sup gitu loh. Nah ada pasta, kemudian juga ada beras, rice, kemudian juga oats gitu ya, kayak Quaker oats gitu, kemudian roti gandum, dan juga sereal, kacang-kacangan, dan juga kayak biji-bijian gitu loh. Tetapi apa yang seharusnya kita makan dan apa yang harus kita hindari, maksudnya jenis-jenis makanan apa aja yang harus kita hindari. So, di sini ada beberapa makanan-makanan yang harus kita hindari. Di antaranya itu adalah, oke, sekarang sebentar ini ada yang mau masuk. Sebentar, sorry, saya telat ininya. Oke, sudah bisa masuk. Oke. Okay, here are the foods. Here are the foods that work the best, as well as those can make a bad day worse. Jadi ini ada beberapa makanan-makanan yang sangat sesuai dan juga makanan-makanan yang membuat hari yang buruk itu menjadi lebih buruk lagi gitu loh. Okay, here we go. Let's check it out. To outsmart stress. What is good? Recent research suggests that foods that are high in carbohydrates, such as bread, rice, and pasta, can help you calm down. Researchers said that carbohydrates cause the brain to release a chemical called serotonin. Serotonin makes you feel better. Jadi untuk mengatasi stres itu, jadi makanan apa saja sih yang baik itu. Jadi dari hasil survei sebelumnya yang menyarankan bahwa makanan-makanan yang mengandung karbohidrat tinggi seperti misalnya roti, nasi, dan juga pasta dapat membuat kita merasa tenang gitu ya. Kemudian dari hasil survei juga dari para peneliti juga mengatakan bahwa karbohidrat itu dapat menyebabkan otak itu untuk melepaskan unsur kimia yang namanya serotonin gitu loh. Serotonin itu bisa membuat kita merasa lebih nyaman, lebih enak, lebih baik gitu ya. So, what is bad?
Many people drink coffee when they feel stressed. Jadi banyak orang yang mengkonsumsi kopi, maksudnya mau minum kopi pada saat mereka merasa stres, ya kan? Misalnya pada saat ya kerjaan lagi banyak, lagi suntuk gitu ya, lagi bete, ya ngopi gitu kan. The heat is soothing you and the caffeine might help you think more clearly. But if you drink too much, you may become even more anxious and irritable. Gitu. Jadi, apa kira-kira yang sebenarnya apa yang buruknya bagi makanan yang buruk? Jadi misalnya banyak orang itu yang mengkonsumsi kopi itu banyak orang mengkonsumsi kopi itu pada saat mereka merasa stres. Jadi minuman hangatnya kopi itu dapat menyembuhkan dan juga kafein itu bisa membuat kita berpikir lebih jernih gitu ya. Tapi kalau misalkan kita minum terlalu banyak, ya kita akan merasa lebih jadi merasa lebih jadi merasa anxious, jadi merasa jadi lebih gugup, merasa nervous gitu loh. Dan juga ya itu kondisi tidak enak di badan gitu kan. To suit the blues, so what is good? Introduce more lean meat, chicken, seafood, and whole grains into your diet. So to suit the blues, jadi untuk memperbaiki rasa blues itu, jadi rasa sedih itu. Jadi makanan apa yang cocok itu, jadi ada makanan misalnya seperti yang daging tanpa lemak atau daging dengan kandungan lemak yang sedikit gitu ya. Kemudian juga ini daging sapi. Kemudian kalau ini chicken, ini daging ayam. Kemudian seafood itu ya makanan laut, misalnya seperti ikan laut gitu ya. Kemudian apalagi misalnya seperti kayak udang, kemudian misalnya seperti kayak udang, itu kan udang gede-gede atau mungkin kepiting itu yang bisa membuat itu cocok gitu ya untuk meningkatkan untuk memperbaiki rasa sedih kita gitu kan. Oke, any questions, ada pertanyaan teman-teman? Saya lupa, ini ternyata kan sebenarnya di Zoom live ya. Saya pikir tadi saya bikin di YouTube. Ada yang bertanyakan guys, any questions? Seura? Ada yang bertanyakan? Firda, Ratu, Muhammad, Nur Asia, Laili? Tidak ada, Pak. Oke, kalau begitu saya ngopi dulu. Ngopi dah, Pak. Oke, kalau ada yang bertanyakan silakan, saya sembari kopi dulu ya, kopi. Alhamdulillah. Oke, kita lanjut. Soalnya besok jam segini udah nggak boleh minum kopi itu haram jam segini. Bolehnya dia setelah azan maghrib ya kan? Karena kalau minum kopi di jam segini, jam 2, jam setengah 3 besok, ya puasanya batal, ya, makanya bolehnya sekarang. Jadi makanya dipuas-puasin tuh. Mau minum kayak, mau makan kayak, mau ngemil kayak gitu ya. Mau cemilan, cepuluh gitu, cebelas, apa-apa. Oke, lanjut. So, these foods have a lot of selenium. So, selenium is a mineral that helps people feel more relaxed and happy. So, you can also try eating a Brazil nut every day. So, one Brazil nut contains a lot of selenium. Nah, ini ada lagi yang baru itu adalah misalnya selenium. Sebentar, ini saya bikin ini dulu. Saya. Sebentar, just a moment. Here we go. Oke, selenium. Selenium itu adalah mineral yang membantu kita tuh merasa lebih relax dan juga merasa lebih happy gitu loh. Tapi ini bukan narkoba, ini selenium, itu beda ya. Jadi kita bisa merasa lebih, jadi kita bisa mengkonsumsi kacang Brazil setiap hari. Saya nggak tahu, saya belum pernah coba. Jadi satu kacang Brazil itu mengandung selenium yang tinggi gitu loh, a lot of selenium. So next, what is bad? When they are feeling low, many people turn to comfort foods or foods that make them feel happy or secure.
These often include things like sweet desserts. A chocolate bar may make you better at first, but within an hour you may feel worse than you did before. So, jadi makanan apa yang buruk? Jadi kalau pada saat kita merasa low, merasa kita lagi kondisi kita lagi nggak fit gitu ya, atau kita lagi sedih gitu ya, pertama sih sedih ya, low gitu ya. Many people turn to comfort foods. Jadi mencoba beralih ke makanan-makanan yang membuat kita merasa comfort, merasa nyaman gitu ya. Atau makanan-makanan yang membuat kita merasa happy atau happy ya senang atau secure gitu loh. These often include, jadi termasuk makanan-makanan seperti sweet desserts, jadi kayak makan cemilan itu, misalnya dessert gitu ya, dessert yang manis gitu kan, misalnya kayak coklat bar, jadi coklat batangan, itu yang membuat kita merasa lebih nyaman, merasa lebih baik di awalnya. Tapi selanjutnya gitu, within an hour, dalam waktu sejam, mungkin kita merasa lebih buruk dibandingkan sebelumnya gitu loh. Gitu, oke. Any questions guys? Ada pertanyaan? Kalau silakan langsung ajukan. Okay, so let's talk about the glossary. Outsmart, it's a verb. This is to gain an advantage over somebody by being cleverer than them. Jadi bagaimana kita bisa mendapatkan keuntungan dibandingkan orang lain dengan menjadi lebih baik dibandingkan mereka gitu ya. Soothing, it's an adjective to make a painful part of the body feel more comfortable. Jadi untuk membuat bagian tubuh yang bagian tubuh yang sakit itu merasa jadi supaya lebih baik, lebih comfortable gitu loh. Anxious, it's an adjective as well. Feeling worried or nervous gitu loh, merasa merasa khawatir, terkadang khawatiran berlebihan atau merasa gugup gitu ya. Blues, sadness, makanya dari istilah kayak baby blues mungkin ya, bagi ibu yang baru melahirkan baby blues yang rasa kayaknya maksudnya yang terasa galau, terasa mungkin juga nggak pernah ngerasain sih, karena saya kan laki-laki nggak pernah melahirkan, tapi ada istilahnya baby blues gitu loh. Lean meat gitu kan, jadi ini daging yang mengandung lemak yang sedikit gitu loh. Grains itu noun, it's a seeds or food plants such as wheat and rice gitu loh. Gitu. Oke, any questions? Ada pertanyaan teman-teman? Oke, kalau ada mau tanyakan silakan diajukan aja ke saya. Jadi sembari saya jelasin, kalau mau dan tanya silakan langsung aja saya di-interrupt gitu ya. Oke, untuk beberapa tugas itu saya udah terima, cuma saya belum coba ngecek secara detail lagi gitu ya. Oke, itu terus juga kan ada ada juga besok insya Allah saya mau coba kasih kelas tambahan nanti sore saya coba konfirmasi lagi ya. Sebenarnya saya sudah dapat approval, saya sebelum mengecek lagi sih. Gitu. Oke. Sebentar. Coba ini saya cek dulu ya. Perkuliahan pengganti untuk kelas kalian itu seharusnya sih udah dapat ya. Oke, ini masih udah ada ACC dari ADEA, masih menunggu dari BAK. Nanti kalau sudah dapat approval dari BAK, nanti akan saya informasikan selanjutnya kepada kalian teman-teman ya. Oke, kita balik lagi ke sini teman-teman. Oke, kalau ada yang tanyakan silakan. Oke, kita lanjut aja ya. Share screen. Oke, saya mau coba jelasin untuk ini loh. Oke, sebentar. Here we go. Oke, past tense and present perfect tense. Masih ada yang ingat nggak teman-teman? Apa itu past tense? Kapan kalian menggunakan past tense? Kemudian kapan kalian menggunakan present perfect tense gitu loh? Ada yang masih ingat nggak guys? Anyone? Ada yang masih ingat nggak? Kapan apa bedanya past tense dengan present perfect tense gitu loh?
Ini kayaknya pelajaran SMA ya, Pak. Tapi lupa. Masa sih, saya SMA, lulus SMA saya tahun 92 loh. Mungkin kalian belum lahir, saya masih inget loh. Kalau Serius. past tense itu kejadian lampau ya, Pak? Past tense kejadian lampau, betul. Nah, present perfect tense juga sama. Itu juga menjelaskan kejadian yang di masa lalu tetapi memberikan dampak sampai saat ini. Jadi ada dampaknya gitu loh. Nah, sekarang kita lihat detailnya. Seperti apa? Oke. Here we go. Oke, yang pertama kita bahas dulu mengenai past tense. So, we use the past simple atau past tense juga sama. Kita bisa bilang past simple tense atau past tense juga boleh, nggak apa-apa. We use the past simple to talk about completed past events, situations, or states. Jadi kita menggunakan past simple itu untuk menjelaskan mengenai event sudah terjadi sebelumnya gitu loh. Mengenai event, mengenai situasi yang sudah terjadi di masa lalu gitu kan. Ini adalah itu sudah selesai gitu loh. Oke, kita contoh misalnya kita lihat di sini. I played tennis yesterday. Saya bermain tenis kemarin. Besok pas lagi hari Minggu kemarin, hari Minggu pagi saya bermain tenis. I played tennis Sunday morning gitu loh. Berarti kan itu hari ini hari Monday, Sunday morning itu kan kemarin. Maka menggunakan past tense karena padahal sudah selesai gitu kejadiannya. And then next, we live in Scotland until I was 15. Kami tinggal di Skotlandia sampai saya berusia 15 tahun. Jadi dari saya lahir sampai usia 15 tahun saya tinggal di Skotlandia gitu loh. So, he took his driving test 3 times. Dia mengambil tes mengemudinya itu 3 kali. I was home last night. Sorry, itu Allah tolong tadi saya hapus itu kalimatnya salah. I was home last night gitu loh. I didn't see Martha this week. I didn't see Martha last week gitu. Saya nggak ketemu Martha minggu yang lalu. And then when did the bus leave? Kapankah jam berapakah bisnya itu berangkat? Lalu yang kedua, we use the past simple to talk about a single event or repeated events gitu loh. Jadi kita juga bisa menggunakan past simple ini untuk membicarakan mengenai suatu kejadian tertentu, sebuah kejadian yang tertentu itu, atau juga mungkin kejadian sifatnya berulang gitu loh. Misalnya I went out 3 times a week gitu kan, atau I went out last night gitu. Gitu, oke? Next, nah ini kita bicara untuk rumusnya ya. Kalau ada yang bingung rumusnya seperti apa, ini rumusnya. Jadi kalau untuk kalimat positif gitu ya, positive statement itu jadi ada subject plus verb to plus object and adverbs of time gitu loh. Kemudian untuk negative statementnya ada subject plus didn't or did not and plus verb one, object, dan adverbs of time. Adverbs of time itu maksudnya tuh keterangan waktu gitu loh. Lalu yang ketiga, interrogative statement. Itu jadi did plus subject plus verb one, object, and adverbs of time. Nah, kemudian untuk interrogative statement-nya, interrogative statement with WH questions, jadi WH questions plus did, subject, verb one, and adverbs of time. Nah, apa itu adverbs of time? Adverbs of time itu jadi adalah mengenai keterangan waktu. Contohnya apa? Yesterday, 2 days ago, several days ago, a year ago, last week, last month, last year, and last night. Gitu loh. Itu adalah untuk adverbs of time. Yesterday, kemarin. 2 days ago, 2 hari yang lalu. Several days ago, beberapa hari yang lalu. A year ago, 1 tahun yang lalu. Last week, minggu yang lalu. Last month, bulan yang lalu. Last year, tahun yang lalu. Last night, tadi malam gitu kan. Nah, untuk WH questions, ya bagi semua kata tanya yang diawali dengan WH, what, which, where, when, who, whose, why, dan juga how gitu. Tolong perhatikan ya, sini ada perbedaan antara positive statement, subject plus verb to. Negatif, interrogatif itu subject plus
Didn't plus verb 1. Interrogatif did plus subjek kembali ke verb 1 gitu loh. Ini gampangnya gitu kan, gampang banget ngapalinnya kan. Oke, ini chartnya. Jadi kita tuh membicarakan past tense itu bicarakan mengenai kejadian yang terjadi di masa yang lalu. Misalnya kita ada di sini nih, yang garis vertikal ini kita saat ini gitu kan ya. Nah kita tuh bicara mengenai kejadian yang sudah terjadi di masa yang lampau gitu. Bisa mungkin tadi pagi, kemarin, tahun yang lalu, sebulan yang lalu, 10 tahun yang lalu, atau mungkin pada saat kalian lahir gitu loh. Itu. Oke, jelas ya teman-teman ya. Ayo, yang ngantuk kita ngopi dulu, ngopi. Soalnya kalau besok jam segini haram hukumnya untuk minum kopi. Karena apa? Karena kalau minum kopi ya lo batal. Ya kan? Minum kopinya pas lagi jam sahur atau setelah jam buka gitu. Ayo silakan tuh Zauhara kayak lagi ngantuk ya. Makanya minum kopi. Berapa mata saya makin. Mana saya sama? Nggak apa-apa, santai aja. Oke, next. Kita bicara sekarang untuk yang present perfect tense. Present perfect tense itu kapan kita menggunakannya? Pada saat pertama, kita ingin membicarakan to talk about the past events or situation that has an impact in the present. Jadi kita membicarakan mengenai kejadian atau situasi yang sudah terjadi kemarin atau masa lalu, tapi memiliki dampak sampai saat ini. Contohnya apa? I have lost my wallet. Saya kehilangan dompet saya. Mungkin kehilangan dompet itu seminggu yang lalu, 2 minggu, tapi dampaknya sampai sekarang. Karena apa? Misalnya lagi mesti ribet ngurusin KTP, ribet ngurusin SIM gitu kan. Mesti mana ke kantor polisi bikin surat kehilangan gitu kan ya. Mesti balik lagi misalnya ke bank, ke bank untuk ngurusin ATM yang hilang, supaya diblokir, bikin ATM baru lagi. Nanti kan seperti itu gitu loh. Jadi makanya kita mengatakan I've lost my wallet gitu loh. Belum lagi kan duitnya mungkin duit sisa gaji ya tinggal segitu-segitunya hilang semua gitu kan. Ya udah berarti kan dampaknya sampai sekarang ya. Mungkin sekarang kalian mesti berhemat atau mungkin mesti pinjam duit ke temen ya seperti itu gitu loh. Lalu yang kedua, my bike's gone. Sepeda gue hilang gitu kan. Ya mungkin ya biasanya mungkin kalian kemana-mana ya pakai transportasinya sepeda gitu kan ya. Ya sekarang dengan tanpa ada sepeda ya kalian jadi agak ribet ya kemana-mana mungkin pakai mesti pakai mobil atau mungkin pakai motor yang tadi mungkin kalau keliling kompleks hanya pakai sepeda doang cukup gitu ya, ke Indomaret atau Alfamart ke depan tuh cuma pakai sepeda doang cukup. Sekarang karena sepedanya dicuri ya udah akhirnya ya jadi ribet gitu kan. Have you heard Sul's resign? Apakah kamu sudah mendengar Sul itu sudah resign, sudah mengundurkan diri gitu loh. At last we have finished gitu loh. Lalu yang kedua, to talk about our experiences in our lives. Kita bicara mengenai pengalaman kita dalam hidup. The experience have some relevance in the present. Jadi pengalaman ini memiliki relevansinya dan masa saat sekarang ini gitu loh. Contohnya misalnya gini, ask Harry about London. He's been there 3 times. Coba kamu tanya Hari mengenai kota London. Dia sudah ke sana 3 kali gitu ya. Do you like Mexican food? I don't know. I've never eaten it. Apakah kamu pernah ke Meksiko? Apakah kamu pernah mencoba makanan Meksiko? I don't know. Saya belum pernah mencobanya. Kemudian to talk about an activity, event, or situation that started in the past and continues to the present. Jadi kita berbicara mengenai aktivitas atau event atau situasi yang dimulai di masa yang lalu dan masih tetap berlanjut sampai saat sekarang gitu loh. Contohnya ini, I've had my laptop for a year. I haven't seen George since the conference. Jadi sampai saat ini saya sudah memberikan laptop itu selama 1 tahun gitu loh. Sejak beli gitu kan. Ini juga I haven't seen George since the conference. Saya belum pernah ketemu George lagi sejak konferensi. Mungkin konferensinya 3 bulan yang lalu, sampai sekarang yang nggak pernah ketemu lagi sama si George gitu loh. Gitu. Makanya kita then we say I haven't seen George since the conference gitu loh.
how long have they been married? For about 5 years. How long have they been married? Since April 2015 gitu loh. Sudah berapa lamakah mereka menikah? For about 5 years. Sudah selama 5 tahun gitu kan. Nah, ada lagi since April 2015. Jadi kalian bisa menggunakan for atau juga bisa menggunakan since. Tetapi tolong diperhatikan, for itu jadi untuk satu titik waktu tertentu. For itu untuk periode waktu. Ini jasa kebalik. For itu untuk periode waktu selama 5 tahun, ya kan? So how long have you been waiting here? Sudah berapa lama kamu di sini? I've been waiting. I have waited for an hour gitu loh. Saya sudah menunggu selama 1 jam gitu kan? Gitu. Oke. Nah, kalau for itu untuk periode waktu, nah kalau since itu untuk satu titik waktu tertentu gitu loh. Jadi since April 2015, sejak bulan April tahun 2015 gitu loh. Gitu, oke? Any questions? Ada pertanyaan? Oke, ini untuk apa chartnya? Jadi kita ada di sini saat ini, kemudian ini waktunya gitu kan? Jadi ini kejadian di masa yang lalu, kejadian itu, tapi dia masih memberikan dampak sampai dengan saat ini gitu kan? Gitu. So how long have they been married gitu kan? Setelah how long have they been kan sudah berapa lama mereka menikah? Menikahnya kan 5 tahun yang lalu, berarti kan for about 5 years. Since April 2015 gitu loh. Oke, next. Nah, ini untuk formulanya. Gitu. Nah, formula ini mesti dihafal. Mesti apa? Kalian harus tahu nih, positive statement-nya itu berarti apa namanya? Formula adalah subject plus have atau has plus verb 3 plus objective. Perhatikan ya. Subjeknya itu ada yang bisa menggunakan have, ada yang bisa menggunakan has. Apa saja menggunakan have? Ada di sini nih, subject plus have. Are you, we, they, atau are you, they, we, gitu aja udah gampang deh. Are you, they, we. Nah, kalau subject plus has, itu he, she, it, gitu loh. Nah, kemudian kalau untuk negative statement, itu ada subject plus haven't atau hasn't plus verb 3. Nah, untuk interrogative statement, ini yang yes no questions yaitu have atau has plus subject plus verb 3 plus object. Nah, kalau interrogative statement with WH questions itu WH questions plus have atau has plus subject plus verb 3 plus object gitu. Ya, WH question kita udah jelas tadi ya, yang ini ya semuanya ya. Contohnya apa? Have you tried sushi before? Has she come to the class? What have you got from the class? Gitu kan. Oke. Contohnya nih, ini sekarang kita lihat kepada exercise. Oke, sampai sini ada yang menanyakan teman-teman? Any questions? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya? Oke. Rani? Ada? Fajri atau? Enggak, Pak. Anu tanyakan, Amalia? Ya. Mereka udah pakai tambahan nih. Ada yang... Oke, ini. Selesai banget di 10 menit saya nggak kalah sih. Oke, kita lanjut dulu sebentar, nanti kita break dulu ya, ini karena udah tinggal 3 menit lagi. 3 menit lagi, and then, oke. Oke, nah di sini. Kalau ini kan, kalau sini kan contohnya kan apa, penjelasannya itu singkat banget ya, tidak terlalu mendetail. Oke, tapi kita tanya di sini. Have you ever eaten snails? Ini kan kita bicara mengenai experience gitu ya. Have you ever eaten snails? Gitu kan. Did you, apa? Yes, I have. I tried them last month. Nah,
Yes, I have. I tried them last month. Saya mencobanya bulan yang lalu ini. Berarti kan ini past tense kan? Past tense, jadi kejadian di masa yang lalu. Did you like them? Yes, I did. They were delicious gitu loh. Have you ever been to a Vietnamese restaurant? No, I haven't, but I ate at a Thai restaurant last night. Did you go alone? No, I went with some friends. Have you ever been to a Vietnamese restaurant? Gitu kan? No, I haven't, but I ate at a Thai restaurant last night. Gitu. Oke. Oke, ini kita break dulu sebentar ya, 5 menit. Sorry, nanti kita balik lagi setelah azan itu ya, setelah azan asar, nanti kita balik lagi, kita review lagi sebentar. Setelah itu nanti kita selesai gitu ya. Oke, ini kita break dulu sebentar. Kita akan balik lagi setelah azan asar gitu ya teman-teman ya. Oke. So, I'll see you guys around and don't go too far.